Pemprov Sulsel salurkan bantuan CSR 325.000 telur bagi keluarga berisiko stunting. Makassar, dimensitv-news.com. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan menyalurkan bantuan 225.000 butir telur bagi keluarga berisiko stunting di Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Selasa, tanggal 6 Desember tahun 2022. Bantuan ini merupakan CSR Corporate Social Responsibility dari PT Satwa Utama Raya perusahaan yang bergerak di bidang pembibitan unggas ayam. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Insinyur Aslam Patonangi SHMSI, menyerahkan bantuan ini secara simbolis pada grand launching penyaluran pemberian makanan tinggi protein, untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting oleh PT Satwa Utama Raya tahap 2 di ruang pola kantor BKKBN Sulsel. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Randa Haja Andi Rita Mariani MPD, mengatakan bantuan tahap 2 ini diberikan sebanyak 7.500 rak telur disalurkan di 4 kecamatan di Kota Makassar sebanyak 328 rak telur. Kabupaten Takalar akan disalurkan sebanyak 1.031 rak telur, Kabupaten Jeneponto disalurkan sebanyak 3.816 rak telur, dan Kabupaten Goa akan disalurkan sebanyak 2.325 rak telur. Andi Rita menyebutkan kegiatan ini merupakan wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, PPS dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Penurunan Angka Stunting, Ranpasti serta Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 19 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Setiap unsur pemerintah, swasta dan masyarakat harus saling bekerja sama dalam menurunkan angka stunting. Semua harus mengambil peran sesuai dengan tugas dan kemampuan masing-masing, dan inilah yang implementasikan oleh PT SAR, ujar Andi Rita. Ditambahkan grand launching ini sebagai langkah mewujudkan koordinasi dan sinergitas lintas sektor untuk berperan aktif dalam percepatan penurunan stunting di Sulawesi Selatan, dengan melibatkan mitra kerja dan dunia usaha dengan memberikan layanan intervensi spesifik kepada kelompok sasaran keluarga anak stunting atau keluarga berisiko stunting. Perlu kami sampaikan bahwa TPPS Provinsi Sulawesi Selatan telah bekerja memaksimalkan semua potensi dalam upaya menurunkan angka stunting di Sulawesi Selatan, yang masih tinggi 27,4% masih di atas rata-rata nasional 24%, ungkap Andi Rita. Dikatakan dalam mendukung mempercepat penurunan stunting telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting TPPS mulai dari tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan hingga desa kelurahan. Tim pendamping keluarga telah melakukan pendampingan terhadap mereka yang berisiko. Saatnya kita bersama terus memperkuat konvergensi dan monitoring apa yang telah dilakukan. Semua unsur pemerintah swasta dan masyarakat saling konvergen dalam penurunan stunting, maka target 14% dapat kita raih pada tahun 2024, ujarnya. Ditambahkan, kita berharap partisipasi pihak swasta, dunia usaha dalam kegiatan penurunan stunting semakin meningkat, mengingat kasus-kasus stunting masih cukup banyak di tengah-tengah masyarakat. Jika berharap pada pemerintah untuk menyelesaikannya tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karenanya dibutuhkan komitmen bersama bahu-membahu dalam mengatasi masalah stunting, harap Andi Rita. Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Aslam Patonangi mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, dalam arahannya menyebutkan bahwa untuk bisa menjalankan program percepatan penurunan stunting diperlukan data akurat mengenai stunting agar bisa menentukan strategi yang tepat. Dalam menjalankan program ini dibutuhkan satu data yang terintegrasi lintas sektor agar pelaksanaannya tepat sasaran, terang Aslam. Ditambahkan program percepatan penurunan stunting merupakan program prioritas nasional. Untuk mendukung itu Gubernur Sulsel telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Bapelitbangda telah menyusun RPD tahun 2024 sampai tahun 2026 dengan memasukkan target angka stunting 14% di tahun 2024, ungkap Aslam. Dijelaskan stunting merupakan kondisi gagal tumbuh dan kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi penyakit berulang akibat kondisi sanitasi yang buruk.
Selain itu, praktek pengasuhan anak yang kurang baik serta tidak tersedianya asupan makanan bergizi bagi ibu hamil mendorong terjadinya stunting. Stunting tidak hanya menghambat pertumbuhan anak, namun juga pertumbuhan otak anak, menyebabkan menurunnya tingkat kecerdasan serta produktivitas anak, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas generasi bangsa dalam menghadapi persaingan global di masa mendatang, terang Aslam. Lebih lanjut dikatakan sinergitas dan kolaborasi menjadi satu kunci utama dalam upaya percepatan penurunan stunting, di mana dibutuhkan koordinasi lintas sektor serta sinergi yang kuat antar pemerintah dan mitra kerja mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa kelurahan. Liputan, Syahrudin Cokas, Kepala Biro Baru, mengabarkan untuk DimensiTVNews.com, inspirasi membangun daerah.